Saya Endah Yunitasari, berasal dari SMP Negeri 5 Pati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 204232998086 dan nomor ujian 2020206178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama, semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Nita present dulu untuk kehadiran kalian hari ini. Untuk yang di Google Meet, nanti Bu Nita present yang tampilannya muncul di layar ya, mulai Aisyah hadir, Calisha ada, Lisa Yiha hadir, Yustika ada, Lubna sudah hadir, Panji juga sudah hadir. Baik, nanti untuk yang belum bisa masuk ke Google Meet, nanti bisa absen lewat link dari presensi. Link presensi nanti sudah Bu Nita share, ada di WA grup kelas. Baik anak-anak, apakah hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, bagus. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya. Oke, bagus sekali. Berarti tadi malam sudah mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti silahkan disiapkan bukunya, alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini adalah tentang dinamika penduduk Indonesia. Sekarang Bu Nita sampaikan tentang kompetensi inti. Ada 4 kompetensi inti pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya pada kompetensi dasar ada 2 kompetensi dasar, yaitu pada poin 3.1 dan pada poin 4.1. Nah, sekarang pada indikator pencapaian kompetensinya ada 5 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian komposisi penduduk. Yang kedua, menganalisis komposisi penduduk. Yang ketiga, kemudian menyimpulkan dampak komposisi penduduk. Selanjutnya untuk bagian indikator keterampilannya ada 2, yaitu membuat peta konsep tentang komposisi penduduk. Selanjutnya nanti menampilkan presentasi tentang komposisi penduduk. Tujuan pembelajarannya ada 6. Jadi nanti melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, siswa peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian komposisi penduduk Indonesia dengan tepat. Yang kedua, nanti mampu menganalisis komposisi penduduk Indonesia dengan benar. Yang ketiga, mampu menyimpulkan dampak komposisi penduduk Indonesia dengan lengkap. Selanjutnya yang keempat, mampu membuat peta konsep tentang komposisi penduduk Indonesia secara sistematis. Selanjutnya yang kelima, mampu menampilkan presentasi tentang komposisi penduduk Indonesia dengan menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, tema pada pagi hari ini adalah tentang komposisi penduduk. Nah, di sini sudah Bu Nita tampilkan tentang grafik komposisi penduduk. Di sini terdiri dari 3 garis, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna merah. Untuk yang berwarna hijau itu adalah grafik yang menunjukkan pada usia yang belum produktif, yaitu pada sekitar usia 0 sampai 14 tahun. Garisnya ini.
menunjukkan pada angka 50 juta, sekitar 50 sampai 55 juta, yaitu dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2045. Hasilnya standar, stagnan. Ya, jadi tidak ada banyak perubahan antara tahun 2015 sampai tahun 2045. Garis yang kedua di sini menunjukkan ada garis yang berwarna biru, ini menunjukkan usia produktif, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Jadi terjadi peningkatan yang awalnya sekitar 170 juta jiwa pada tahun 2015, semakin ke atas sampai menunjukkan titik puncaknya ada pada di tahun 2045. Garis yang ketiga ada yang berwarna merah. Di sini adalah menunjukkan pada tingkat usia yang tidak produktif, yaitu pada usia 65 tahun ke atas. Jadi ini nanti garisnya terus meningkat, tapi berada posisi di bawah garis yang berwarna hijau tadi. Sampai di sini sudah paham? Ya, oke. Silakan. Sekarang Bunita lanjutkan untuk komposisi penduduk. Komposisi penduduk ada 3 berdasarkan usia. Pembagiannya yang pertama yaitu struktur penduduk muda, usia kurang dari 15 tahun. Struktur penduduk dewasa, ini antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan struktur penduduk tua ini lebih dari 65 tahun. Ini berarti komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan angkatan kerja. Yaitu di sini yang pertama adalah penduduk yang bekerja, yang kedua adalah ada penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Yang ketiga ada penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan. Sekarang komposisi penduduk yang ketiga itu ada komposisi penduduk berdasarkan angka ketergantungan. Yang pertama ada pada tingkat rendah yaitu kurang dari 30, ada pada tingkat sedang yaitu 30 sampai 40, ada yang pada tingkat tinggi yaitu lebih dari 41. Sebelum Bunita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang komposisi penduduk? Mungkin ada yang belum jelas? Iya, Panji dulu atau Tevi dulu? Panji dulu silahkan. Apa artinya penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, Bu? Oh ya, berarti yang ini tadi ya, yang pada komposisi penduduk berdasarkan angkatan kerja. Baik, yang kedua itu ada istilah di sini, ada pembagian komposisi penduduk yang memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Yang di sini yang dikategorikan adalah komposisi penduduk yang berada pada usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Sebenarnya sudah memiliki pekerjaan tapi untuk sementara dia tidak bekerja. Bunita ambil contoh misalkan seperti kuli bangunan misalkan. Bunita ambil contoh kuli bangunan. Sebenarnya dia mempunyai pekerjaan yaitu sebagai kuli bangunan. Tapi karena pekerjaannya itu tidak tetap, jadi ada pada suatu waktu dia saat tidak bekerja. Masuknya pada kategori ini. Jadi pas saat ada orang yang membutuhkan tenaganya dia bekerja, tapi saat tenaganya tidak dibutuhkan berarti pada saat itu dia tidak bekerja. Seperti itu Panji, sudah paham Panji? Oke, sekarang Tevi yang kedua mau tanya apa Dek? Apa yang dimaksud dengan angka ketergantungan? Oh, angka ketergantungan sebentar. Yang ini tadi ya berarti ya angka ketergantungan. Baik, angka ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia muda ditambah dengan penduduk usia dewasa, yaitu rentang usia 0 sampai 14, dan pada usia dewasa itu rentang usia pada 15 sampai 64 tahun dibagi pada penduduk usia tua yaitu di atas 65 tahun, kemudian dikalikan 100. Itu yang dimaksud dengan angka ketergantungan. Materi yang kemarin juga sudah pernah Bunita singgung tentang angka ketergantungan. Seperti itu Tevi, sudah paham? Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Cukup? Bunita lanjutkan untuk materinya.
Sekarang dilihat dalam layar sudah ditampilkan Bunita. Di sini ada piramida penduduk muda, yaitu ekspansif. Ciri-cirinya ini, jadi yang pertama sebagian besar pada kelompok penduduk muda. Yang kedua, kelompok usia tua jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan yang ketiga, tingkat kelahiran bayi sangat tinggi. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi. Itu untuk piramida yang pertama. Piramida yang kedua yaitu ada piramida penduduk dewasa atau stasioner. Di sini yang pertama cirinya adalah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Jadi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat kelompok umur ini hampir sama. Bisa dilihat di sini ada warna biru dan warna merah. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah. Yang ketiga, tingkat kematian juga rendah. Yang keempat, pertumbuhan penduduknya sangat lambat. Itu untuk ciri-ciri piramida penduduk dewasa. Selanjutnya, sekarang ada piramida penduduk tua. Cirinya yang pertama, penduduk berada pada kelompok usia dewasa atau tua. Yang kedua, jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Jadi bisa dilihat di sini rentang usia yang bawah. Yang bawah ini adalah rentang usia penduduk muda, ini jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah tingkat kematian yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang berkurang. Jadi ada 3 model piramida penduduk. Yang pertama tadi ada muda, piramida penduduk tua, dan piramida penduduk dewasa. Baik anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan metode model pembelajaran yaitu project based learning. Jadi model pembelajaran project based learning ini nanti kalian harus menciptakan satu proyek, satu produk yang berupa peta konsep. Ini Bunita sampaikan dulu untuk petunjuk belajar. Jadi nanti untuk petunjuk belajar ini pada pembelajaran pagi hari ini nanti setiap langkah pembelajaran disesuaikan dengan petunjuk belajar yang sudah Bunita sampaikan. Yang pertama nanti siapkan materi pada buku paket halaman 42 sampai 43. Ada LKS MGMP, nanti ada modul bahan ajar. Silahkan di sini Bunita juga sudah sampaikan link YouTube untuk menambah pengetahuan kalian. Cermati bahan pembelajaran pada video tersebut. Di situ juga ada tambahan materi. Diskusikan pada kelompok kecil. Jadi nanti kita masuk ke kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Nanti silahkan didiskusikan apa saja yang belum dipahami dalam materi. Nanti bisa ditanyakan sama Bunita. Kemudian pada kelompok kelas nanti bisa disampaikan juga hal-hal yang masih kalian merasa kesulitan dalam pembelajaran. Untuk diskusi kita hari ini, Bunita punya satu permainan, yaitu tentang TTS. Jadi nanti pada kelompok kecil Bunita share TTS-nya di WA grup kelompok. Jadi nanti tiap kelompok silahkan diskusikan jawaban-jawaban apa yang tepat pada materi TTS sesuai dengan materi hari ini tentang komposisi penduduk. Nah, sekarang bisa dilihat ini model TTS-nya. Ini Bunita sampaikan di sini. Jadi nanti ada soal menurun dan soal mendatar. Soal menurun dan soal mendatar ini nanti harus sinkron. Jadi hurufnya pas ketemu itu antara mendatar dan menurun harus pas. Ini model TTS-nya. Sekarang ini adalah soal mendatarnya. Jadi nanti silakan cari jawabannya sesuai dengan kotak-kotak yang ada pada model TTS tadi. Terus selanjutnya ini untuk soal yang menurun. Jadi nanti antara soal menurun dan soal mendatar jawabannya harus sinkron, harus pas sesuai dengan kotak-kotak pada model TTS tadi. Nah, sekarang langkah untuk kerja diskusi kelompok. Yang pertama nanti silahkan dipahami kembali materi tentang dinamika kependudukan Indonesia, khususnya pada sub materi komposisi penduduk. Siapkan lembar TTS yang ada pada LKPD. Nanti LKPD-nya Bunita share di WA juga. Kemudian diisi TTS-nya. Setelah itu kirim jawaban ke Google Classroom. Nanti juga dipresentasikan lewat Google Meet dan WA kelas ya. Jadi nanti sementara seperti itu langkahnya. Sekarang kita masuk ke WA grup kelas dan WA kelompok. Silahkan nanti masuk ke sana, kita diskusikan tentang TTS-nya.
Nanti setelah kita diskusi TTS-nya, baru kita masuk lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan TTS, beserta nanti kalian membuat satu peta konsep tentang materi komposisi penduduk. Paham anak-anak? Oke. Baik, terima kasih. Sekarang mulai ke WA grup kelas dan WA grup kelompok. Baik anak-anak, diskusi kalian pada WA grup kelas sangat-sangat luar biasa. Bunita sangat bangga sama kalian, semua sangat aktif mengikuti kegiatan diskusi. Baik, sekarang Bunita pengen salah satu dari masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Di layar sudah Bunita tampilkan untuk diskusi kelompok 7. Bunita pengen yang pertama Rizka sebagai juru bicara. Silahkan Rizka dipresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuniarda Nitya dari kelompok 7. TTS nomor 1 menurun, jawabannya adalah Sumatera Barat. Ya, bagus. TTS Selanjutnya nomor 2 menurun, jawabannya adalah Jakarta. Jakarta. Ya, betul sekali. Sekarang coba untuk yang mendatar Rizka coba. 4 mendatar, Ya, jawabannya 3. ya, betul sekali. Terus lanjut yang mendatar. TTS mendatar nomor 5, jawabannya ekspansif. Ya, Bunita kepengen selanjutnya untuk kelompok 4. Kelompok 4 ini ketua kelompoknya Lubna. Silahkan Lubna dipresentasikan hasil diskusi TTS-nya Lubna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman pelajari perwakilan dari kelompok 4 tentang berdasarkan TTS dari kelompok 4. Ya. Soal nama lain juga menentukan adalah Kalimantan. Ya. Lalu nomor 6, pulau yang paling jauh adalah Pulau Pulau Jawa. Jawa. Nomor 8, sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan berbeda adalah bangsa. Suku bangsa. Bagus sekali Lubna. Lanjut Lubna. Soal menurun nomor 9, pernikahan usia muda merupakan faktor pendorong kematian. Ya. Baik Lubna, sangat bagus sekali. Ini juga sudah lengkap sama seperti kelompoknya Rizka tadi. Kelompok Lubna, kelompok 4 juga sudah lengkap untuk soal menurun dan mendatar. Bagus sekali. Bunita kasih applause 2 jempol untuk kalian. Selanjutnya Bunita panggil lagi. Terima kasih ya Lubna ya. Selanjutnya Bunita panggil untuk kelompok 1, coba kelompoknya Andini. Halo Andini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, Ya, hasil diskusi. kelompok 1. Ya, Dasar nomor 11 ya. jadi dibedakan menjadi 2. Terus, Dasar nomor 15 Ya. pengurangan jumlah penduduk. Interpopulation
Ya, terus lagi Andini, bagus sekali. Terus lanjut. Data kalau berjumlah. Nama lain kematian adalah mortalitas. Mortalitas. Oke, baik Andini, terima kasih Bu Nita, kira cukup itu ya. Ini juga sudah lengkap, sudah bagus, sudah dituliskan nama kelompoknya juga. Nanti presentasinya sudah cukup. Sekarang Bu Nita ke kelompok 6 coba. Bu Nita pengen dengar suaranya Panji. Halo Panji. Ya, oke, silahkan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompokmu. Hmm? Ya. Penduduk tua, betul sekali. Terus, ya, oke Panji. Panji cukup ya. Bu Nita kira untuk TTS-nya kelompok 6 juga sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap. Bagus sekali. Oke. Sekarang dari tampilan-tampilan presentasi dari kelompok perwakilan kelompok 7, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 6 tadi, apakah yang lain ada yang mau tanya atau mungkin menyanggah dari jawaban kelompok yang lain? Ada yang mau tanya? Kalau diam berarti sudah paham ya? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah, sekarang kembali masuk ke WA grup kelompok, silahkan diskusikan pembuatan peta konsep. Jadi produk yang kita hasilkan hari ini, karena pembelajaran kita adalah project based learning, jadi nanti kalian membuat satu proyek berupa peta konsep tentang materi komposisi penduduk, dibuat secara kelompok. Nanti kita kembali ke Google Meet lagi untuk mempresentasikan peta konsep yang sudah kalian buat. Paham semua? Ya, oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke WA kelompok ya. Nanti kita kembali ke Google Meet lagi. Baik anak-anak, diskusi peta konsep yang ada di WA kelompok sangat-sangat bagus. Kalian ternyata sudah banyak memahami materi tentang dinamika kependudukan Indonesia, khususnya pada submateri komposisi penduduk. Nah, di sini sudah ada tampilan peta konsep dari kelompok 2. Siapa yang mau mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya? Calisa? Ya, silahkan Calisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halisa Basra. Saya berasal dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan peta konsep komposisi penduduk. Ya, Adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria hmm, yaitu usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan letak usia lengkapnya. ya betul. Terus, Kemudian piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk menggambarkan komposisi penduduk wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. iya, piramida penduduk ada berapa, Calisa? 3. Apa saja coba? Piramida penduduk muda, Iya. piramida penduduk stasiun
bagaimana piramida penduduk tua konstruksi. Iya, betul sekali. Oke, untuk presentasi peta konsepnya Bunita cukup. Jadi sangat bagus sekali untuk kelompok 2. Selanjutnya, terima kasih ya Calisa ya. Selanjutnya Bunita pengen untuk kelompok 5 coba. Kelompok 5. Di sini Bunita kepengen Meta. Halo Meta. Halo, silakan dipresentasikan Dek peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, nama saya Meta Akhira Akhiri, terkandung dari kelompok 5. Ya. Iya, bagus. Piramida penduduk merupakan bentuk penyajian data kependudukan antara geografis kompleks yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Oke, ya, oke. Meta cukup. Bagus sekali Meta. Ini hasil presentasi dari kelompok 5. Sekarang Bunita kepengen nunjuk satu anak lagi. Coba Lisa. Halo Lisa. Ya, sekarang coba dipresentasikan untuk peta konsep kelompokmu, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Peta konsep posisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Macam-macam komposisi penduduk berdasarkan aspek biologis merupakan kelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri penduduk yang meliputi jenis kelamin dan usia. Berdasarkan aspek sosial, untuk aspek sosial biasanya dibedakan berdasarkan penduduk dan jenis kestabilan. Ya. Berdasarkan aspek ekonomi, kalau dari aspek ekonomi biasanya yang berhubungan dengan jenis seperti jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Oke, Lisa cukup. Halo Lisa, cukup ya. Karena untuk mempercepat waktunya, jadi kita nanti gantian presentasi untuk kelompok yang lain. Untuk kelompok yang terakhir, coba Bunita minta Lupna. Halo Lupna. Halo Bu. Ya, silakan dipresentasikan Dek hasil diskusi peta konsep dari kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupna Akila Jandri, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi peta konsep dari kelompok 4. Pengertian komposisi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Macam-macam komposisi penduduk adalah usia dan jenis kelamin. Ya. Usia digunakan mengelompokkan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk atau stasioner, Betul. piramida penduduk konstruktif. Iya. Oke, Lupna. Sudah cukup, presentasinya sudah sangat bagus dan sangat lengkap. Bunita ucapkan terima kasih untuk semua tadi yang sudah mewakili beberapa kelompok. Ada Calisa, ada Meta, ada Lisa, sama Lupna. Terima kasih untuk presentasinya. Nanti kita lanjutkan ke penyimpulan materi hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Bunita kira cukup. Mari kita bersama-sama simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama dapat kita simpulkan tentang pengertian komposisi penduduk. Bahwa komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua,
tentang komposisi penduduk tadi sudah kita jelaskan juga, sudah dipakai diskusi juga bahwa komposisi penduduk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan usia, berdasarkan angkatan kerja, dan berdasarkan angka ketergantungan. Selanjutnya kesimpulan kita yang ketiga adalah pengertian piramida penduduk, bahwa piramida penduduk merupakan suatu bentuk penyajian data kependudukan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur yang terdiri dari 2 grafik batang yang berlawanan arah posisi horizontal. Nah, kesimpulan kita yang keempat bahwa piramida penduduk itu terdiri dari 3, piramida penduduk muda, piramida penduduk dewasa, dan piramida penduduk tua. Jadi itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Pembelajaran hari ini sangat-sangat luar biasa. Kalian sudah melakukan diskusi yang cukup bagus. Bagaimana diskusi hari ini? Seru? Diskusinya hari ini seru, nak? Seru. Bagaimana kalau pembelajaran selanjutnya kita gunakan TTS lagi? Kira-kira setuju apa tidak? Setuju, Bu. Setuju ya. Oke, kalau kalian bersemangat seperti ini, Bu Nita juga bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya akan Bu Nita sampaikan untuk soal evaluasi. Jadi nanti ada soal evaluasi yang akan Bu Nita share di Google Classroom. Jadi nanti soalnya ada 15 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Silakan seperti biasa nanti formnya, filenya sudah Bu Nita kirim ke Classroom. Tenggat waktunya sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah nanti bisa difoto, dikirim ke Classroom juga. Untuk nilainya bisa dilihat di Classroom. Selanjutnya untuk kriteria penilaian, nanti dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua ada penilaian keterampilan, yang ketiga nanti ada penilaian pengetahuan. Ya, jadi seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan Bu Nita sampaikan adalah tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Bu Nita sampaikan di sini bahwa nanti bisa disiapkan dulu sebelum pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Ada pada materi buku paket di LKS, modul dan bahan ajar. Selanjutnya ada link YouTube, silahkan nanti bisa dipelajari pada link YouTube-nya untuk menambah pengetahuan kita tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kiranya cukup itu pertemuan kita untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian? Sudah paham tentang materi kita hari ini? Paham, baik. Terima kasih. Selanjutnya sebelum Bu Nita tutup, mari kita berdoa bersama. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Bu Nita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan bisa keluar dari Google Meet.
Indonesia.